Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi materi pagi ini saya akan membahas sebuah introduction, sebuah pengantar tentang ruang terbuka publik. Jadi kalau kita ngomong tentang ruang terbuka publik, hal ini tidak akan lepas dari sebuah tata kota atau tata wilayah, yang mana ruang terbuka publik ini merupakan bagian dari tata guna lahan, ya. Jadi teman-teman di planologi atau di PWK, Perencanaan Wilayah dan Kota, itu tentu tahu lah mereka mana area-area yang digunakan untuk area komersial, area-area yang digunakan untuk ruang terbuka publik, untuk wilayah sekolah, untuk wilayah pabrik, wilayah pasar, wilayah perdagangan, wilayah pelabuhan, dan sebagainya. Nah, ruang terbuka publik ini merupakan salah satu dari tata guna lahan yang mereka pelajari. Nah, dalam hal ini, ruang terbuka publik yang akan kita pelajari itu adalah ruang terbuka publik yang kaitannya dengan fungsi-fungsi ruang itu sendiri sebagai pusat interaksi. Jadi ruang terbuka publik ini sudah ada sejak kebudayaan meruang dalam suatu komunitas kota itu terbentuk. Jadi istilah plaza, ya, istilah plaza itu dari Spanyol, itu merupakan juga ruang terbuka publik tempat manusia-manusia itu berinteraksi. Juga istilah biasa itu dari Italia, itu juga salah satu istilah ruang terbuka publik, gitu ya. Jadi persediaan akan ruang terbuka merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh warga kota untuk menunjang segala aktivitasnya. Jadi pada zaman dahulu ruang terbuka ini merupakan tempat krusial, ya. Jadi kalau Anda ingat alun-alun kota, alun-alun kota itu merupakan pusat kota yang menjadi titik sentral dari kegiatan warga di perkotaan tersebut. Di dalam sebuah rencana kota, ruang terbuka publik adalah setiap penggunaan dan macam ruang terbuka yang ada seperti taman kota, ya, kemudian jalan-jalannya, koridor jalannya itu, kemudian jalur pedestrian atau pedestrian way, jalur jalan kaki, kemudian jalur hijau, kemudian seperti urban plaza, ya, plaza atau ruang terbuka kota, dan sebagainya. Menurut sifatnya, ruang terbuka kota dapat dibagi menjadi hard space atau ruang keras dan soft space atau ruang lunak. Jadi hard space ini biasanya lebih banyak berkerasannya, ya, sedangkan soft space itu lebih banyak taman-tamannya. Sebagaimana yang lalu Anda pernah pada saat UTS Anda membuat sebuah tugas terkait ruang taman kota. Masyarakat kota selalu membutuhkan ruang terbuka sesuai dengan kepentingannya. Sosial budaya warga kota menentukan kebutuhan pada ruang terbuka kota. Ruang terbuka kota dapat dianggap sebagai klasifikasi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, klasifikasi tata guna lahan umum yang penting. Jadi karena pentingnya harus ada di setiap wilayah. Karena warga kota dan pelaku pembangunan bertindak atas kepentingan masing-masing. Dalam membentuk wajah kota perlu perangkat pengendalian. Nah, pengendalian yang dimaksud ini adalah pengendalian atas pemanfaatan tata guna lahan kota, sehingga supaya wajah kota mempunyai bentuk dan vista. Vista itu istilahnya skyline, ya. Skyline itu jadi kalau Anda bergerak dalam sebuah ruang kota, itu kiri kanan Anda akan membentuk garis sudut pandang yang indah, yang memenuhi kebutuhan warga kota, sehingga perangkat pengendalian diharapkan dapat mempertemukan berbagai konflik kepentingan yang ada. Nah, kita ngomong ke pengertian. Menurut Spiraken dalam bukunya Urban Design, The Architecture of Town and City, urban space bagaimana ruang dalam arsitektur dapat berdiri sendiri, tidak berhubungan dengan ruang di dekatnya, ataupun bisa dihubungkan dengan ruang yang lain yang dapat dinikmati dengan bergerak dari ruang ke ruang yang lain. Jadi maksudnya di sini, kalau dalam konteks skala kecilnya, dalam
skala kecilnya, ruang terbuka itu adalah sebagai living room dalam sebuah rumah tinggal. Ya, jadi betapa pentingnya sebuah ruang terbuka ini, dia adalah menjadi living room. Nah, disebut living room ya tempat hidup dan berkehidupan di situ. Urban space merupakan pusat kegiatan formal suatu kota serta biasanya terbentuk oleh fasad bangunan dan lantai kota. Jadi bisa jadi ruang terbuka ini atau urban space ini dia sebagai penghubung antar ruang-ruang kota. Misalnya blok jalan A dengan blok jalan B itu untuk bergerak dari A ke B ini biasanya orang dengan berjalan kaki melewati ruang terbuka tersebut. Itu. Pada dasarnya urban space dibedakan oleh karakteristik yang menonjol kualitas yang melingkupi atau selimut. Ya, selimut itu maksudnya bangunan-bangunan di sekitarnya, kualitas pengelolaan atau pengolahan, detail serta aktivitas yang berlangsung di dalamnya. Jadi aktivitas apa yang diwadahinya. Dan urban space yang ideal harus dilingkupi oleh dinding, mempunyai lantai sesuai dengan maksud dan tujuan serta fungsinya. Tentu perlu ada riset untuk bagaimana kita membuat sebuah ruang terbuka di antara gedung-gedung tersebut, baik berupa taman kota, taman aktif, atau taman pasif, dan sebagainya. Sedangkan menurut F. Gilbert dan buku Civic Space memberikan pengertian bahwa civic space adalah ruang luar yang digunakan untuk kegiatan warga kota sehari-hari. Misalnya jalan-jalan, melepas lelah, duduk santai. Di samping itu juga dapat digunakan untuk acara yang lebih resmi seperti kampanye, upacara resmi, dan kadang untuk tempat perdagangan. Nah, beberapa taman kota di Indonesia ada tren mencoba untuk membuka pagarnya, membuka pagar karena memang secara basicnya karakter taman kota itu untuk civic space. Jadi bukan eksklusif, jadi dia itu inklusif, sehingga pagar-pagar yang sifatnya hard ya itu perlu dihilangkan. Dan kalaupun perlu pagar, sebaiknya memang diarahkan untuk pagar-pagar yang lunak seperti tanaman, pembatasan dengan signage, pembatasan dengan tanaman dan sebagainya. Ruang terbuka kota tidak hanya taman-taman umum kota, tapi juga plaza dan tempat bermain termasuk jalan, pedestrian, serta semua ruang komunal. Menurut Roger Tranchik dalam buku Finding Lost Space diungkap bahwa urban space terbagi dalam hard space dan soft space. Yang disampaikan tadi, hard space adalah skala suatu yang secara prinsip dibatasi oleh dinding arsitektural dan biasanya sebagai tempat bersama untuk kegiatan sosial. Sedangkan soft space adalah skala suatu yang didominasi oleh lingkungan alam. Pada setting kota, soft space berbentuk taman, kebun, jalur hijau, dan sebagainya yang dapat memberikan kesempatan untuk berrekreasi. Nah, jadi singkatnya klasifikasi ruang terbuka, kalau kita ngomong ruang terbuka, yang pertama ruang terbuka publik dan ruang terbuka non-publik. Ruang terbuka publik antara lain ya taman kota, jalan kota yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat kota siapapun itu. Jadi taman kota yang beberapa waktu lalu Anda teliti, itu merupakan ruang terbuka publik. Dan ruang terbuka non publik itu apa? Itu antara lain utility kota, ya baik itu apa namanya yang tidak bisa kita akses ya, misalnya jalur-jalur tepian sungai yang memang itu terbatasi, istilahnya jalur inspeksi sungai. Kemudian ruang-ruang privat di area-area parkir di gedung-gedung di sebelah jalan kota. Nah, itu bisa jadi merupakan area semi privat ataupun area privat. Jadi tidak selamanya itu menjadi sebuah ruang publik karena secara kepemilikan tentu sudah dimiliki oleh gedung tersebut. Kemudian ruang terbuka atau open space terbagi menjadi ruang terbuka dengan penghijauan dan ruang terbuka tanpa penghijauan. Ya, jadi yang dengan penghijauan salah satunya adalah taman kota, kemudian taman pemakaman, kemudian jalur hijau sepanjang jalan, sepanjang sungai, dan sepanjang pantai.
Kemudian RTH privat, ruang terbuka publik yang privat, kebun, halaman rumah, gedung masyarakat, dan sebagainya. Jadi nyatanya memang jika kita lihat dari udara, kemudian kita memblok semua gedung-gedung ya, semua gedung atau building coverage yang menutupi lahan, ya, kita lihat di sebelah kanan, ini ada istilahnya urban fabric solid void, ya. Ini di kota-kota besar di dunia, contohnya di New York, gitu ya, yang terdiri dari blok-blok kotak-kotak yang sangat presisi, gitu ya. Maka urban fabricnya lebih teratur daripada katakanlah misalnya Surabaya, itu urban fabricnya lebih acak, ya, karena lebih banyak terbentuk. Surabaya ini adalah kampung besar, jadi kampung besar, gitu ya, perkumpulan kampung-kampung yang menjadi sebuah perkotaan, yang mana akhirnya pertumbuhannya itu secara sosial tidak teratur, ya. Kemudian akhirnya saat ini pemerintah dan ilmuwan-ilmuwan mencoba untuk mengklasifikasikannya ke dalam penataan ruang dan tata guna lahan. Nah, tentang urban fabric biasanya teman-teman akan lebih belajar lebih mendalam pada misalnya Anda mengambil S2 tentang urban design. Nah, klasifikasi ruang terbuka. Gareth Egbo mengklasifikasikan ruang terbuka berdasarkan kebutuhan menjadi 3 tipe, antara lain open utility, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, antara lain utility kota, ya, drainase, pengendalian banjir, daerah-daerah utilitas yang sifatnya terbuka, suplai air dan sebagainya. Kemudian open green dan koridor space. Open green itu ya seperti ruang terbuka pada literally ruang terbuka. Jadi taman kota, kemudian open space yang lain. Kemudian koridor space ini merupakan fasilitas umum untuk publik untuk pergerakan transportasi dan pergerakan pedestrian way. Coba Anda lihat di gedung ini, mungkin Anda tahu Gramedia Expo, ya. Ini Gramedia Expo dulu saat didesain oleh Bapak Ridwan Kamil dan timnya di Urban Design. Di saat kantor-kantor besar di Jalan Basuki Rahmat di Surabaya ini di sisi depan merupakan area parkir mobil, dia mencoba untuk menyembunyikan area parkir mobil itu di belakang dan di bawah, di basement, dan membentuk ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan pedestrian. Memang konsepnya seperti itu. Coba lihat kanan, Anda bisa berfoto-foto di sini dengan bebas, gitu ya. Nah, coba bayangkan ketika sepanjang Jalan Basuki Rahmat ini, semua perkantoran, pertokoan, dan sebagainya menerapkan konsep yang sama. Ya, kemudian dengan budaya dan tentu saja dukungan transportasi publik, maka ruang-ruang di sekitar gedung ini akan hidup, sebagai namanya seperti yang saya sampaikan tadi, menjadi sebuah living room pada skala kota. Namun demikian, dengan budaya dan regulasi maupun dengan dukungan transportasi publik yang kurang memadai, ruang-ruang seperti ini masih belum ada, masih belum hidup secara maksimal. Mudah-mudahan dalam jangka waktu ke depan, dengan adanya transportasi publik yang lebih memadai, misalnya di Jakarta, gitu ya, yang transportasi publiknya sudah mulai dipikirkan dan sudah mulai terrealisasi, mudah-mudahan ruangan-ruangan atau ruang-ruang seperti ini itu akan banyak terbentuk. Jadi kita sebagai manusia kembali kepada fitrahnya dengan katakanlah keberadaan kaki kita untuk berjalan, untuk mengelilingi kota dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian didukung oleh transportasi massal yang ideal. Ini salah satu contoh
memberikan ruang terbuka bagi publik. Ruang terbuka publik pada dasarnya adalah ruang kosong tanpa bangunan yang masif yang bermanfaat menampung berbagai aktivitas, ya, seperti yang di foto tadi. Pada skala kota, ruang terbuka publik menjadi ruang penjalin kota yang menghubungkan antar ruang dalam kota. Jadi bisa jadi dia ruang terbuka publik ini menjadi ekstensi dari jalur-jalur pedestrian, sehingga jalur pedestrian manusia ini tidak hanya untuk pejalan kaki, melainkan juga untuk melepas penat, sightseeing gitu ya di sekitar kota. Nah, ini saya biasa jelaskan tadi. Pada skala rumah tinggal, ruang terbuka publik merupakan living room-nya, ya, sebagai pusat interaksi untuk kegiatan formal maupun informal, sebagai ruang terbuka yang menampung koridor-koridor jalan bagi para kota, dan ruang terbuka publik harus meaningful, responsif, dan demokratis. Jadi meaningful ini memiliki arti, memiliki makna. Ya, jadi atau memiliki ruh, ya, memiliki kegiatan, memiliki maksud. Ya. Kemudian responsif dan demokratik, dia bisa diakses oleh segala macam usia dan segala macam keterbatasan. Seperti bagi kaum para disabilitas, seperti itu, harus bisa diakses oleh semua warga kota. Nah, penentu proporsi skala ruang terbuka antara lain ketinggian bangunan, ketebalan bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan, dan garis badan bangunan. Nah, untuk tugas learning journal, jadi ada yang lalu pernah Anda membuat di sebuah template learning journal. Ini juga saya sediakan lagi di e-learning ya. Jadi jelaskan definisi poin B sampai E. Dan berilah contoh dengan sketsa atau ilustrasi Anda. Dibuat pada lembar A4 dengan template learning journal yang sudah saya kirimkan, minimal 7 halaman yang dilengkapi dengan sketsa untuk menjelaskan definisinya. Jadi saya tekankan, Anda silakan membuat sketsa, kemudian Anda foto, kemudian Anda cantumkan pada kertas tugas A4 tersebut, ya, kemudian diketik ya, tetap diketik, tapi sketsanya tetap sketsa tangan, kemudian dimasukkan ke dalam tugas lembar A4 Anda. Minimal 7 halaman, Anda bisa mengerjakan ini paling lambat dikumpulkan hari Kamis. Ya, nanti akan saya berikan template-nya di e-learning. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.